سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام الذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta pengikut yang setia pada sunnah beliau hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini khatib mengajak diri pribadi khatib maupun jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seiring dengan berlalunya bulan Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah serta fadilah yang dapat kita petik dari sebuah masa di mana Allah menurunkan Ramadan sebagai bulan tempat kita menempa, sebagai madrasah, sehingga berharap kita bisa menjadi insan-insan yang muttaqin. Lihatlah diri kita, bukanlah seringkali kita ini merasa besar, seolah-olah manusia itu kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlagak seolah-olah kita yang paling besar, paling kuat. Tidaklah kita sadar sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Maka kepada siapa lagi kita berharap? Tentu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita semua ketika kita dimudahkan Allah untuk bisa bersujud, ruku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah karena perilaku itu kita menentang Allah, menjadikan kita sombong dan terhalang dari semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu selepas Ramadan mudah-mudahan dan justru kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, paling tidak ada 3 pesan kemarin yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah pesan moral. Kita di Ramadan itu diajarkan untuk selalu mawas diri, dan kita menyadari bahwa musuh terbesar umat manusia yaitu hawa nafsu yang tidak pernah berdamai dengan kita. Maka Rasulullah mengatakan jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Raja'na min jihadil asghar ila min jihadil akbar. Qalu ya Rasulullah, qala jihadun nafsi. Kita telah kembali dari jihad perang yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat bertanya, apakah ada peperangan yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jihadun nafsu atau perjuangan mengendalikan nafsu di bulan Ramadan untuk mencapai sasaran akhir yang mulia, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah berkata bahwa diri manusia terdapat 4 sifat
3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia, dan 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia kepada pintu kebahagiaan atau keselamatan. Yang pertama adalah sifat bahimiyah atau kebinatangan. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Yang kedua adalah subuhiyah atau kebuasan. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah akan tersingkir atau kalah meskipun benar. Yang ketiga adalah syaitaniyah. Tanda-tandanya adalah selalu mempertahankan atau mengutamakan hawa nafsunya, sehingga ia tidak peduli bisa menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini dominan atau merajai seluruh kehidupan manusia, maka tidaklah mustahil akan terjadi perubahan tatanan keadaan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa diatur dengan dolar. Sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seakan-akan kebenaran menjadi benda asing, ketaatan akan terkalahkan dengan kemaksiatan. Sedangkan 1 sifat adalah sifat rububiyah yang mampu mengantarkan manusia kepada keimanan dan ketakwaan serta kesabaran yang tentu saja telah kita bina ketika di bulan Ramadan ini, sehingga melahirkan sifat jiwa yang penuh dengan disinari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang pada kehadirannya mudah-mudahan kita berharap selama Ramadan ini kita mampu melahirkan insan-insan yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah pesan sosial. Pesan Ramadan yang terlukiskan dengan indah justru akan terlihat ketika detik-detik terakhir di bulan Ramadan, ketika menuju gerbang Syawal, di mana ketika umat Islam mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah, dengan terutama kepada kaum fakir miskin yang tanpa terlihat saling berbagi dan tali silaturahmi akan terlihat, sehingga terciptalah tolong menolong antara yang kaya dengan yang miskin, yang hidupnya berkecukupan dengan yang serba kekurangan. Seperti yang kita pernah lihat dalam satu tulisan seorang yang bernama Mustafa Lutfi Al-Manfulati, yang beliau menyatakan, kemarin malam aku bertemu dengan seorang laki-laki yang tua miskin papa. Badannya kurus kering, wajahnya pucat, dan kulihat ia merintih kesakitan sambil mengusap perutnya. Lalu Al-Manfulati pun bertanya, ada apa tuan? Lalu dijawablah, saya sakit perut karena kelaparan. Maka mendengar itu pun aku memberikan uang sekedar untuk membeli makanan. Kemudian Al-Manfulati meneruskan perjalanannya, karena ia bermaksud untuk mengunjungi seorang sahabatnya yang terkenal kaya dan beradab. Tetapi hadirin, alangkah terkejutnya ketika ia sampai di rumahnya, ketika ia melihat langsung bagaimana kawannya itu terbaring di atas ranjangnya, yang sambil kesakitan mengusap perutnya, persis seperti apa yang dilihatnya ketika di jalan ini. Lalu ditanya oleh Al-Manfulati, ada apa wahai saudaraku? Lalu ia menjawab, saya sakit perut karena kebanyakan makan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Manfulati tertegun dalam hati, alangkah ajaibnya kehidupan kita ini. Ada orang yang sakit perut karena kelaparan dan kekurangan makanan, dan ada orang yang sakit perut karena kekenyangan dan kelebihan makanan. Maka seandainya yang kaya mempunyai kelebihan makanan, lalu ia memberikan kelebihannya kepada si miskin yang kekurangan makanan, maka niscaya keduanya tidak akan sakit perut. Kita boleh saja memiliki harta dan kekayaan, akan tetapi kita jangan lupa ada hak-hak orang miskin yang wajib kita keluarkan dan kita bersihkan. Sebagaimana yang diingatkan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Pesan ketiga adalah pesan jihad. Jihad di sini bukanlah pengertian yang sempit, yaitu berperang di jalan Allah. Tetapi jihad di sini adalah kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, yang semua itu adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kamus Al-Quran dijelaskan bahwa jihad itu adalah mengerahkan segala tenaga untuk mengalahkan 3 macam. Yang pertama adalah menghadapi musuh yang nyata, yang kedua menghadapi syaitan, dan yang ketiga adalah menghadapi musuh yang terdapat pada diri kita masing-masing. Maka pengertian jihad ini adalah secara utuh menyeluruh. Yang kita tuju adalah untuk mengorbankan segala apa yang kita miliki, baik itu tenaga, harta benda, ataupun jiwa. Semuanya itu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau melihat konteks masyarakat kita, apalagi pada masa-masa sekarang ini, ketika wabah COVID-19 dan jenis lainnya yang seakan-akan merontokkan seluruh ekonomi masyarakat kita, yang banyak masyarakat kita yang terdampak, yang hari ini mereka boleh berkecukupan, boleh jadi karena wabah ini mereka menjadi kekurangan dan atau kemiskinan. Maka disinilah kita bersama berusaha untuk berjihad, memperjuangkan bagaimana kita bisa membantu masyarakat kita, sehingga apapun yang kita miliki, ketika kita menjadi seorang pejabat atau yang berhak atau sesuatu yang bisa berguna bagi masyarakat, ketika kita jadi apapun dalam masyarakat ini, maka apapun yang bisa berikan itulah menjadi yang terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berguna, terutama ketika dalam kehidupan sekarang ini. Ketiga pesan inilah yang telah kita dapatkan ketika di bulan Ramadan, dan kita berharap mudah-mudahan pesan-pesan Ramadan yang telah kita lalui ini bisa terus kita kembangkan, terus kita amalkan setelah 11 bulan di luar Ramadan. Itulah pesan-pesan Ramadan yang hendak diamanatkan kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi insan-insan yang muttaqin. Sesungguhnya ketika Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kamu sendiri, dan jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu untuk kamu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallu 'alan nabi. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana min amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب الرحمة، أبواب الرزق وبركة، أبواب الصحة والقوة والسلامة، أبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه.